dialog pemangku kepentingan pekerja buruh dalam tata kelola sawit berkelanjutan. Jakarta, 25 Februari 2025. Sebagai negara produsen sawit terbesar di dunia, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola sawit berkelanjutan untuk memastikan dampak yang positif untuk pertumbuhan ekonomi, termasuk penyerapan lapangan kerja. Dalam RJPM, hal ini menjadi salah satu sektor utama yang menjadi unggulan bagi pemerintah dalam tidak hanya dalam menciptakan lapangan kerja, memenuhi kebutuhan pangan dan energi melalui peningkatan program B40 atau bahan bakar biodiesel maupun berbagai produk lainnya yang menjadi bahan baku ekspor maupun untuk kebutuhan domestik. Berbagai perhatian pasar internasional pun dalam mendorong produk-produk sawit yang dihasilkan dari praktek yang bertanggung jawab, baik secara lingkungan maupun sosial, semakin meningkat dari berbagai negara tujuan ekspor, terutama di pasar Eropa, Amerika, maupun beberapa pasar tujuan lainnya. Merespon hal ini, berbagai inisiatif telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia berkomitmen mendorong tata kelola sawit yang lebih baik. Pada tahun 2019, melalui Inpres nomor 6, sebuah rencana aksi telah dikeluarkan sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan dalam mendorong langkah-langkah menciptakan sektor kelapa sawit yang berkelanjutan. Hal ini diikuti dengan perkembangan rencana aksi di tingkat daerah. Meskipun RAN KSB yang dikembangkan ini telah mencakup beberapa isu kunci ketenagakerjaan, namun ruang dialog bagi pekerja maupun buruh dalam memberikan kontribusinya masih perlu ditingkatkan. Isu-isu utama ketenagakerjaan seperti kontrak kerja, upah, dan kondisi kerja yang layak. Berbagai kasus tersebut kerap menjadi sorotan dan kritik bagi industri sawit oleh berbagai pemangku kepentingan, baik di dalam negeri maupun pihak konsumen di berbagai negara tujuan ekspor. Berbagai upaya mengatasi isu-isu tersebut telah banyak dilakukan oleh para pemangku kepentingan, antara lain melalui peningkatan peran pengawasan maupun sertifikasi mandatori ISPO maupun mandiri atau sukarela seperti RSPO. Masih memerlukan waktu dan upaya yang tidak mudah untuk menjadikan industri sawit sesungguhnya patuh pada berbagai norma-norma lingkungan, sosial, ekonomi, baik itu yang ada dalam peraturan nasional maupun internasional. Dalam pengalaman selama 10 tahun terakhir, dialog sosial yang melibatkan pekerja, buruh, dan pengusaha dalam mencari solusi mulai dari tingkat perusahaan, sektoral, maupun di rantai pasok memiliki peranan penting untuk memastikan pemenuhan hak-hak pekerja maupun mendorong peningkatan kondisi kerja serta pencapaian berbagai serta pencegahan pekerja anak dan kerja paksa, menguatkan kepesertaan jaminan sosial bagi seluruh pekerja di sektor kelapa sawit. Hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja bersifat dinamis, tidak terkecuali di industri kelapa sawit.
Pasang surut ini dapat dikelola dengan komunikasi yang baik, kepatuhan terhadap hukum, serta adanya mekanisme dialog sosial seperti yang diupayakan dalam inisiatif seperti Jaga Sawitan di Industri Sawit Indonesia. Dalam rangka memperingati hari jadinya yang kedua, Jaga Sawitan melaksanakan dialog pemangku kepentingan pekerja buruh dalam tata kelola sawit berkelanjutan. Kemudian integrasi ekonomi, sosial, dan lingkungan, strategi nasional dalam mendorong industri sawit berkelanjutan, serta kolaborasi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil dalam perbaikan tata kelola industri sawit. Dialog ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi kebijakan dan aksi yang dapat dilakukan secara individual dan bersama-sama oleh para pemangku kepentingan. Tata kelola sawit yang dijalankan saat ini perlu ditingkatkan untuk mengurangi resiko-resiko terjadinya kerja paksa, pekerja anak, diskriminasi, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja, dan penghentian dialog sosial antara pekerja dan pengusaha, praktek-praktek buruk dalam rekrutmen, hubungan kerja, dan penetapan indikator kerja yang dikaitkan dengan upah meningkatkan terjadinya resiko-resiko yang disebutkan di atas. Tidak adanya dialog dan kerjasama antara pekerja dan pengusaha, mulai dari tingkat perusahaan, membuat upaya pencegahan dan mitigasi terhadap resiko-resiko tersebut sulit dilaksanakan. Hal ini dapat berdampak terhadap daya saing, terutama di pasar internasional yang semakin menuntut pemenuhan hak-hak pekerja menurut standar perburuan internasional, dan pada akhirnya terhadap keberlangsungan industri sawit Indonesia. Adapun beberapa ide peningkatan